Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana apa kabar untuk teman-teman semua ya? Ini sudah hari keberapa ya? Ini sudah tanggal 21 menjelang 22. Dan kali ini kita akan membahas tentang FR soal SKB CPNS untuk analis pengembangan infrastruktur Dinas PU. Ya, ini adalah FR untuk soal SKB, di mana nanti ini saya nggak tahu ya, ini masuk ke formasi yang kementerian apa, saya belum paham karena di sini analis pengembangan infrastruktur dinas PU itu, kalau yang sebelumnya saya pernah membahas tentang PUPR ya. Tapi mungkin PUPR itu umum ya, nggak seperti ini. Kalau ini mungkin lebih spesifik gitu ya, tentang analis pengembangan infrastruktur dinas PU. Baiklah, daripada kelamaan kita langsung aja. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan juga klik tombol loncengnya supaya nanti teman-teman tahu notifikasi tentang video aku yang terbaru ya. Dan juga dari untuk SKB, untuk kisi-kisi soal SKB untuk formasi yang lainnya tentunya. Oke ya. Oh ya, saya sebelum masuk nih, saya minta maaf ya kalau nanti dalam penyampaian saya kurang memahami konteks, karena memang ini saya bukan ahli dari dalam hal apa ya, pekerjaan umum ya. Saya bukan masalah itu, bukan terkait dengan jurusan itu juga. Jadi saya nanti kalau misalnya ada salah ucap ataupun salah penjelasannya mohon dikoreksi ya. Oke, langsung aja yang pertama. Nah, ini analis pengembangan infrastruktur di Dinas PU. Ini ada FR analisnya. Yang pertama adalah beton sipil dasar. Beton sipil dasar itu yang ditanyakan adalah tentang tipe semen dan fungsinya. Saya malah baru tahu semen ternyata ada tipe-tipenya. Saya tahunya cuma semen putih sama semen yang untuk bangunan. Ya itu karena saya nggak tahu ya. Tipe semen dan fungsinya itu apa. Kemudian kuat tekan beton umur 7, 14 hari. Itu gimana tuh? Mungkin saya nggak tahu ya. Ini yang jelas adalah beton sipil dasar ya, tentang kuat tekan beton. Mungkin yang ditanyakan kekuatannya kah atau apa, saya kurang paham di sini. Kemudian ada konversi dari uji silinder ke kubus. Apalah ya gitu ya. Saya nggak tahu pokoknya. Ini ya. Ya, silakan teman-teman pelajari ya, yang dari apa yang daftar di analis pengembangan infrastruktur Dinas PU. Beton sipil dasar tuh tipe semen dan fungsinya gimana. Kemudian kuat tekan beton umur 7 dan 14 hari gimana. Kemudian konversi dari uji silinder ke kubus. Uji silinder ke kubus ya. Kemudian yang kedua, manajemen konstruksi. Nah, ini manajemen konstruksi ada kurva S. Kemudian tugas konsultan MK. MK itu Mahkamah Konstitusi bukan maksudnya di sini. Ini kan tulisnya kecil semua ya orangnya ya. Kemudian pengawas, kemudian project manager. Saya nggak tahu nih MK, saya tahunya Mahkamah Konstitusi. Tapi mungkin kalau di istilah lain saya nggak tahu nih ya, MK itu apa. Jadi saya mungkin baca aja MK gitu aja, saya takutnya salah. Manajemen konstruksi ya, yang keluar adalah tentang kurva S, dan juga tugas konsultan MK, kemudian pengawas, kemudian project manager. Nah itu ya, silakan dipelajari. Kemudian ada juga pengertian di Undang-Undang Bangunan, gedung fungsi hunian khusus tertentu dan lain-lain. Mungkin di sini tuh ditanyakan itu lebih ke apa ya? Undang-undang bangunannya mungkin di sini tuh. Ya. Ini ada undang-undang bangunan. Undang-undang bangunan di sini tentang gedung fungsi hunian khusus tertentu. Ya, maaf. Pengertian di Undang-Undang Bangunan Gedung ya maksudnya ya. Undang-Undang Bangunan Gedung silakan Anda cari ini undang-undangnya, undang-undang nomor berapa, pasal berapa mungkin ya. Kemudian tentang fungsi hunian khusus tertentu. Nah, itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ya ada pengertian KLB, KDB, KDH, RT RW, RTBL. Kalau yang saya searching di Google itu, kalau ini ingat kan ya, kalau misalnya saya salah takutnya saya salah, tapi insya Allah ini enggak ya. Kalau KLB itu
Itu sebentar saya ambil bolpen ini dulu. Kalau KLB itu adalah kalau singkatan nih ya, singkatannya itu adalah koefisien lantai bangunan ya. Bener nggak? Koefisien lantai bangunan merupakan angka persentase berperbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia. Itu. Jadi koefisien lantai bangunan ya, perbandingan angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahannya. Gitu ya. Kemudian kalau KDB itu adalah singkatan dari koefisien dasar bangunan, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dengan dasar bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia. Itu. Jadi sama-sama perbandingan ya, KLB sama KDB. Mungkin perbedaannya apa mungkin intinya kan gitu. Kemudian ada juga KDH. KDH itu adalah singkatan dari koefisien daerah hijau ya. Koefisien daerah hijau adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Ini berarti saling berkaitan nih antara KLB, KDB, dan KDH. Ya, koefisien daerah hijau. Kemudian ada juga RT/RW. RT/RW saya baru tahu nih ya. RT/RW itu singkatan dari rencana tata ruang wilayah ya. Rencana tata ruang wilayah. Nah, di sini itu mungkin nanti berkaitan dengan arahan kebijakan dan juga strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang dan segala macam. Mungkin seperti itu ya. Kemudian ada juga RTBL. RTBL itu kalau saya cari itu adalah rencana tata bangunan dan lingkungan. Ya, rencana tata bangunan dan lingkungan. Di sini adalah tentang panduan rancang bangun suatu lingkungan atau kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, kemudian rencana umum dan panduan rancangan, kemudian rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan atau kawasan. Ini yang ditanyakan adalah pengertiannya, ingat ya. Pengertiannya, berarti sebenarnya nggak jauh-jauh dari itu ya, pengertiannya aja. Kalau tadi yang saya jelaskan adalah singkatan dan juga pengertiannya, gitu. Kemudian yang kelima adalah hitungan kebutuhan tulangan beton bertulang. Nih, hitungan kebutuhan tulangan beton bertulang. Mungkin ini adalah suatu perencanaan maksudnya. Masuk ke tipe perencanaan untuk membangun sebuah bangunan yang dibutuhkan adalah tulang beton itu berapa gitu ya. Maksudnya seperti itu palingan. Kemudian ada juga fungsi bagel. Bagel itu apa nih ya? Kalau saya kurang asing bahasanya itu bagel itu apa. Mungkin yang ya teman-teman paham lah, lebih paham daripada saya. Yang keenam nih, ada arsitektur dasar kriteria pemasangan pintu berdasarkan apa? Ada ya, arsitektur dasar kriteria pemasangan pintu berdasarkan apa? Oke, berdasarkan apa? Kemudian lebar koridor berdasarkan apa? Itu apa? Kemudian dan lain-lain. Maksudnya dan lain-lain mungkin yang berkaitan dengan ini gitu ya, arsitektur. Ya, arsitektur yang berkaitan dengan pintu, jendela, ventilasi mungkin ataupun tingginya gitu kan, tinggi tangga ataupun berapa jarak antar tangga yang baik. Mungkin seperti itu kalau saya tahu ya. Nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang dari Dinas PU ini lebih paham lah. Ini ya, jadi silakan dipelajari nomor 6 ya. Kemudian nomor 7 ada dokumen kontrak dasar. Apa nih? Dokumen kontrak dasar. Dokumen kontrak dasar. Kemudian ada pengertian CCO. CCO sendiri apa nih ya? Kemudian keterlambatan proyek. Nah, silakan Anda pelajari ya, teman-teman ya. Saya belum nyari nih tentang pengertian CCO itu apa, keterlambatan proyek itu gimana, saya nggak ada gambaran sama sekali. Oke, terus selain 8 itulah tentang kemaritiman paling banyak nih, masalah tol laut dan Papua. Ini ya, ini memang banyak banget apa ya namanya ya. Banyak masalah ya tentang kemaritiman, paling banyak masalah tol laut dan Papua. Nah, ini adalah masalah nasional sebenarnya, tapi di sini ditanyakan juga ternyata. Kemudian sampai jumlah logistik segala. Silakan mungkin Anda bisa mencari di Google untuk
jumlah logistik penyaluran atau distribusi jumlah kebutuhan pangan ya terutama. Itu nanti bisa dicari silakan ya. Ini tentang kemaritiman paling banyak masalah tol laut dan juga Papua dan juga apa namanya jumlah logistik makanan palingan gitu. Iya, jadi saya rasa mungkin itu ya dari FR tadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 FR ini saya nggak tahu nih untuk soal yang keluar yang kayak gimana, apakah sama tahun ini dengan tahun lalu, saya nggak tahu. Pokoknya tetap jadikan materi ini sebagai materi yang referentatif ya. Maksudnya sebagai referensi aja, bukan bukan sebagai modal utama kalau besok tuh soal yang keluar tuh ini bukan. Tapi ini adalah sebagai referensi aja ya. Referensi aja, bukan yang utama keluar tuh ini bukan, tapi ini kan memberikan sedikit gambaran buat teman-teman. Nah intinya seperti itu. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja dulu karena nanti kita pembahasannya banyak dan ini khusus untuk analis pengembangan infrastruktur dinas PU. Ini adalah FR-FR yang soal-soal yang akan keluar yang sudah keluar tahun lalu, entah ke tahun ini keluar lagi apa enggak, nggak tahu ya. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk komen, like, dan juga share kalau video ini bermanfaat. Oke teman-teman, mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman ya, mungkin itu dulu untuk FR kali ini. Jadi ini Mas Randy urus terima kasih banget udah nge-share tentang soal option jawaban dan juga hingga jawabannya, ya kan? Buat teman-teman yang pengawas bangunan dan gedung, ini harus terima kasih nih, harus mendoakan nih orang yang apa ya namanya nge-share, sudah capek-capek nge-share, udah capek-capek nginget-inget ya soal-soal yang udah keluar hingga jawabannya pun dikasih ya. Ini jadi terima kasih untuk Mas Randy khususnya, semoga bermanfaat ya Mas ya, dan juga semoga teman-teman bisa masuk ke ASN jadi ASN ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman semua. Ketemu lagi di video selanjutnya pokoknya ya. Tetap semangat dan juga selamat berjuang untuk menghadapi SKB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.